pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya Nabi dan salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa berkomitmen untuk datang ke masjid ini dalam rangka memakmurkan masjid. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaqulullahu ta'ala, kita ambil pembahasan kita pada pagi hari ini sepotong ayat yang dibacakan oleh tuanku imam tadi, surat As-Saff. Yaqulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang akan menyelamatkan engkau dari azab yang pedih, yaitunya tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian engkau berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta-hartamu dan dengan jiwa ragamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri, dan Allah akan masukkan engkau ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, kemudian Allah berikan kehidupan yang baik fi jannati 'adn, di surga Aden. Zalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang paling agung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sering ditanya oleh para sahabat. Pertanyaan yang sering itu biasanya tentang amal apa yang paling afdal. Ayu amalil afdal, ayul amali afdal. Apa amalan yang paling utama? Itu sering sahabat bertanya tentang itu. Karena memang faktor psikologi sahabat itu yang masuk Islam sudah
berumur, banyak adalah tua-tua masuk Islam, baru sadar dengan Islam dan seterusnya, tentunya ingin mencari jalan pintas saja deh. Kira-kira mana yang bisa menyelamatkannya, bisa masuk surga gitu. Maka tanya, apa amal yang paling mulia atau paling utama ya Rasulullah? Mungkin dengan amal itu nanti kalau bisa kami kerajuan, selamat kami hidup di dunia dan di akhirat. Maka salah satu jawaban yang sering kita dengar dari Nabi itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang utama itu adalah berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Artinya kalau ada orang kita membela agama Allah ini sejadi-jadinya gitu, dengan sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Kalau ada orang yang mencemeh, kalau ada orang yang menghinakan agama Allah ini, kita tampil dengan seluruh kemampuan kita untuk membela. Nah, di dalam ayat ini, dalam ayat yang kita bacakan tadi itu, Allah memberikan redaksi jihad itu, bersungguh-sungguh di jalan Allah itu lengkap dengan alatnya. Dengan bagaimana cara kita bersungguh-sungguh atau berjuang di jalan Allah itu. Dalam ayat salah satu surat As-Saff ini Allah sebutkan, Allah jelaskan dengan rinci bahwasanya berjihad di jalan Allah itu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh atau berjuang di jalan Allah itu gunakan harta-harta yang kamu miliki itu. Begitu juga dengan jiwa raganya, dengan nyawa, dengan badan kita. Jadi kalau ingin betul-betul berjuang, mendapatkan keutamaan amal itu, perjuangan yang dilakukan itu bukan hanya dengan fisik saja, dengan badan jasmani saja, tapi bawa sekalian harta-harta benda itu. Makanya para sahabat dulu sebagiannya kalau waktu zaman Nabi kan jihadnya memang berjuang perang. Kalau berperang ada seruan perang, maka yang punya harta itu dibawanya. Harta-harta itu sekalian dipergunakan, disedekahkan, dimanfaatkan untuk perjuangan itu. Nah, yang terkenal itu misalnya Sayyidina Utsman. Seluruh biaya perang waktu itu dibiayainya. Dan beliau pun tidak sampai di situ, juga ikut dalam peperangan itu. Jadi agaknya memodel itulah kesempurnaan jihad itu sebenarnya. Jadi tidak bisa dengan, kalau ibaratnya tidak bisa jual ludah saja. Tapi memang dibawa seluruh harta itu untuk dimanfaatkan dalam perjuangan itu. Itulah baru berjuang namanya itu. Sahabat-sahabat yang lain juga yang punya kuda nyobawa kudonya. Kalau dua pinjaman seorang pinjamkan yang lain. Pakailah untuk berjalan. Nyopai juga parang begitu. Nah itu agaknya perjuangan atau jihad yang afdal itu, yang dikatakan dalam surat As-Saff ini, yang akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah, kemudian dapat surga dan dapat kehidupan yang baik di surga. Sempurnalah iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ayat seperti ini banyak. Seperti dalam surat Taubah yang katakan infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Pergilah berjuang. Pergilah, ya, tegakkanlah kalimat Allah ini, perjuangkanlah agama Allah ini, walaupun merasa ringan atau berat. Dengan apa? Dengan hartamu. Kau ada atau Pajero tu, jo Pajero tu pai. Kau ada Fortuner tu pai, jo itu pai. Kau ada Innova apa tu, Innova nama yang baru tu pak, Innova Ribbon tu, jo itu pai. Lalu pergi dengan diri kita juga. Wajahidu fi sabilillah. Pergilah berjuang dengan jalan Allah. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah memahaminya, memang harta itu, walaupun kecil Ustaz di malam, harta itu agak menyusahkan awak. Ya, saya ngaji malam.
Tapi harta itu kalau kita lihat penting posisinya di dalam penegakan syariat agama kita ini. Tidak bisa indah berbanding lurus dia dengan penegakan syariat ini. Dicontohkan oleh Ustaz kita tadi malam itu payaji. Semakin banyak harta yang dimiliki oleh seorang mukmin itu, maka semakin afdol hajinya rasanya. Semakin nyaman dia melaksanakan ibadah haji. Semakin sedikit, semakin seketek pitinya, semakin santai-santai dapat hajinya yang beginilah. Kalau misalnya pitinya pas-pasan 50 juta atau 60 juta, maka dapat haji reguler. Menunggu sampai 20 tahun. 20 tahun menunggunya, ya kan? Kalau ada rezeki yang kalau ada uang yang lebih banyak, bisa haji plus dengan menyediakan uang 200 juta atau 300 juta. Itu surang baru kok payu berpasangan 600 juta, kan perlu piti itu. Nah, bisa daftar tunggunya sekitar 4 sampai 7 tahun. Nah, kalau ingin cepet. Kalau ingin yang lebih daripada itu lagi, haji furoda namanya. Bilo taraga payaji bisa payaji. Tapi sadia piti minimal seorang orang 600 juta. Kalau berdua lah 1, sekian M. Nah, kan perlu piti. Jadi ada adikmu payaji kini kebetulannya haji furoda. Gua tanya patang di telepon, "Bah, selama di Makkah kan nangis patang. Bara turun badan. Bara kilo turun badan." Gua tanya model itu. Lalu dijawabnya sampai bergarah. Nah, dulu dah tambah badan sikonya, tambah barik badan yang kalinya. Bah tu, dan turun badan tu dan ada piti. Nah, orang PAJ nak ada piti itu bah aku makan. Kalaunya kebetulannya karena bisnismen ya banyak pitinya, jadi makannya lama situ. Pagi makan iko, pokoknya maknya santung selalu. Jadinya tambah bariknya pulang haji itu, barik badan. Itu gelar seluruh. Artinya untuk penegakan ini kita butuh harta juga. Maka tidak bisa kita tidak mengusahakan harta ini maksudnya. Begitu juga dengan kurban itu. Tekanan-kanan ada mau patang tok cek lihat di TV kan. Ada kurban ke rupanya kan sebaik-baik kurban itu adalah hewan yang paling banyak dagingnya. Cek lihat di kurban awak kok dagingnya enek-enek, jauhnya ketek-ketek. Bilo lampangan awak bilo lah jauhi limosin tu nang kenyodabi je paji siko bang itulah. Kok sesekali di komplek ko nyodabi jauhi limosin je paji bah lah kira-kira. Bom celek bah mendabi jauh. Karena itu yang lebih afdol. Jauhi limosin itu yang didabih untuk apa? Tapi membalinya Pak Sadion lah piti ya, lebih 100 juta untuk kesediaan itu. Nah, minimal nanti dalam pengalaman kurban itu ada nanti kelompok yang bisa menyediakan satu kelompok atau 2 kelompok kurbannya sapi limosin. Nah, bagi kira itu Pak Anwar. Misalnya 1 orang atau 2 orang di challenge nanti ditantang siapa yang bersedia untuk menyumbang menyediakan sapi limosin. Nah, bagi kira Pak. Apa semua? Ada ternawa yang limosin. 10 juta surang kalau nyoba 7. Kalau dia bisa 70 juta. Sekarang Jokowi saya limosin Nabi. Bila lah awak itulah. Itu kan punya harta. Jadi butuh harta. Makanya harta itu memang harus dicari karena dia berbanding lurus dengan penegakan syariat kita ini, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan perjuangkanlah agama Allah ini dengan harta dan jiwamu itu. Jadi tidak bisa kita kesampingkan harta itu. Oleh karena itu kita upayakanlah yang pertama, memang kita upayakanlah diri kita bagaimana untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita ini supaya kita dapat mengumpulkan harta yang banyak itu. Sehingga dengan harta yang banyak itu, setelah itu kita bisa menegakkan syariat ini dengan sempurna. Nah, contohnya kini Bapak dan Ibu, yang paling miris di lingkungan kita inilah TPA kita ini. TPA itu terbengkalai, ya kan? Cuma tonggak saja nadonya. Dia gara-gara ndak ada punya piti di komplek kalau ndak bisa tagak TPA itu doh. Baralah ke melarainya dia kan, baralah ke menyedihkan nasib kita ini. Tonggak saja bisa baru tagaknya. Sementara ini kebutuhan
primer untuk anak-anak kita mempelajari agama ini, belajar Al-Quran, belajar agama dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Jadi pemikiran juga dengan jawab bersamamu. Hah? Nah, itulah berdoncek ini bisa baru kan? Kalau bisa, ada di antara kita ini yang memang dia punya dilebihkan harta, sudah lebih banyak hartanya misalnya, yang sudah dibasatallahu rizqahu, innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Ada orang itu yang dia sudah dibentangkan rezekinya oleh Allah. Asinan di kerajaannya balabo taruise. Alah ada orang yang model itu ya. Untuk saat itu sementara. Kalau ada orang yang model itu gini di komplek kita ini, kalau ada yang otonya 3 di rumah tagak pakai cie-nya, ajua cie, pakai untuk TPAC itu kan. Kalau bisa itu model itu kan. Itu yang dikatakan tadi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dia jadi pengurus masjid juga, menyonyoraan juga bahwa nyeko TPA ke dibuat. Ada oto di rumah 2 tak pakai cie-nya. Awal lalu tanggungan lah misalnya kan. Anak lah kadang-kadang saudara PPI saudara segala macam. Cie jual untuk TPA. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Bapak dan Ibu, itulah fungsinya kita untuk memperbaiki perekonomian kita ini supaya mudah kita menegakkan syariat-syariat Allah ini. Salah satunya dengan banyak-banyak mengupayakan mencari harta ini. Nah, kemudian berikutnya setelah harta itu dapat, itu tidak untuk disimpan-simpan, tidak untuk dijadikan deposito saja semuanya. Kalau kece Ustaz tadi malam tu tidak ada harta yang dibawa mati. Itu kece Ustaz tadi malam. Cubalah cari apa ibu ke kuburan tu, kok orang meninggal yang sekayuannya, tidak ada orang ke dibawanya ke dalam kuburan. Iya tidak ada lah. Tapi kalau ketikanya hidup, ketika harta yang mereka miliki itu diinfakkannya di jalan Allah, maka harta itu akan bersama dia di alam kubur itu. Nah, model itu cara berpikir gini lah Pak. Memang harta itu tidak kita bawa mati, tapi kalau sebelum kita mati kita infakkan di jalan Allah, kita pergunakan untuk memperjuangkan agama Allah ini, pasti harta itu akan menolong kita di alam kubur itu. Itu caranya lah. Itu cara berpikir kan. Pasti dia akan menolong kita di alam kubur, yakinlah itu. Dan Allah memerintahkan itu, dan itu juga yang disesalkan oleh orang-orang kaya itu ketika mati, tidak sempat menginfakkan hartanya. Minta idui ke dunia balik supaya bisa menyedekahkan hartanya itu. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Itu tanda buktinya bahwa harta yang kita miliki, yang ketika kita belanjakan, kita pergunakan untuk kepentingan syiar agama Allah, perjuangan di jalan Allah, maka yakinlah harta itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita semua, akan mendapatkan ampunan Allah, dimasukkan ke surga, mendapatkan ketenangan sesuai dengan ayat surat As-Saff yang kita bacakan tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu aja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk memberikan semangat kepada kita semua. Satu dari aspek ekonomi, marilah kita berupaya terus untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi kita. Kalau ada peluang, kalau Allah bukakan rezeki untuk kita, misalnya stelo manggaleh, di manggaleh kau tak buka rezeki, manggaleh terus cari taruh gitu kan. Berbisnis tak buka rezeki di bisnis tu, lapia taruh gitu kan. Jadi jangan jadi PNS ada apa Haji. Pensiun mana payah jadi yang pas-pasan gitu kan. Gitu. Tak bisa orang membangun masjid dan seterusnya. Karena dengan ekonomi inilah nanti kita, dengan ekonomi yang kuat, kita bisa membangun, kita bisa menegakkan syariat kita ini, kita bisa membangun peradaban kita ini, peradaban Islam ini, sehingga mulialah agama Islam ini kembali. Nah, kita lihat sejarah dulu begitu. Daulah-daulah atau dinasti-dinasti yang lama itu majunya bisa mencapai puncak kejayaan itu disokong. Salah satu yang paling utama penyokong itu adalah aspek ekonomi yang sedang makmur. Maka ketika ekonominya menurun, runtuh pula peradaban itu. Mari kita bangun peradaban kita di komplek kita ini dengan membangun sebaik-baiknya, seindah-indahnya syiar-syiar agama kita ini, masjid, TPA dan seterusnya.
kita upayakan itu. Kalau tidak kita yang merubah, maka tidak akan ada kita bisa harapkan orang lain untuk merubahnya. Lama wak menunggu-nunggu bahas supaya masaji ko rancak, tak bisa dah. Lah masuk proposal kesian kemari, indak je lah awak je akhirnya kan gitu. Oleh karena itu mari kita berjuang bersama-sama, perjuangkan supaya kita bisa memperbaiki ekonomi kita, sehingga kita bangunlah peradaban Islam yang paling baik, yang paling maju di komplek kita ini. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul